Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat dong? Sehat dong. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu. Untuk semalam kami boleh beristirahat, dan pagi hari ini kami boleh bangun dan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus berkati hati kami, seluruh tubuh kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, dan memuliakan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita? Kalau Alvin tahu nggak? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus itu sayang sama kita, sayang sama adik-adik semua. Jadi yuk kita mau sama-sama tinggal dalam Yesus, karena Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh,
adik-adik semua masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat dong! Yes, mari kakak ajak kita semua untuk nyanyikan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam. Siap ya? Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang-terbang, Ku terbang luar angkasa, ku selam-selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. di kanan, Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lagi yuk, ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang-terbang, Ku terbang luar angkasa, ku selam-selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. kata Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, untuk adik-adik yang belum datang sekolah minggu secara offline, yuk kita mau sama-sama datang sekolah minggu secara offline setiap hari Minggu jam 9 pagi atau jam 5 sore. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu Bapa, kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, sucikan dan kuduskan, kiranya apa yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memberi, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar,
padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi anak-anak yang berada di rumah yang hari ini mungkin tidak dapat mengikuti kebaktian di gereja. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini di mana kami bersama anak-anak-Mu di rumah boleh mendengar akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mengerti akan apa yang Engkau inginkan melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar kemah suci. Bentuknya seperti tenda. Mengapa orang-orang Israel tinggal di dalam kemah? Anak-anak, bangsa Israel saat itu masih harus meneruskan perjalanannya menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kalau mereka tinggal di dalam rumah-rumah yang besar, tentunya mereka akan sulit. Itulah sebabnya mereka tinggal di dalam kemah-kemah atau tenda, sehingga kalau mereka akan melanjutkan perjalanannya, maka mereka akan membongkar tenda itu, kemudian mendirikannya kembali di tempat yang mereka tuju. Anak-anak, bangsa Israel harus merawat kemah suci. Tetapi Tuhan berfirman bahwa hanya suku Lewi lah yang diberi tugas secara khusus oleh Tuhan untuk merawat kemah suci. Tuhan berkata kepada orang-orang dari suku Lewi, "Engkaulah yang aku pilih, dan jika ada anak laki-laki yang lahir dari suku Lewi, maka dia harus bertumbuh dan melayani aku. Aku tidak mengizinkan satu suku yang lain pun untuk melayani aku seperti engkau melayani aku." Anak-anak, orang-orang dari suku Lewi melayani Tuhan di dalam kemah suci. Mereka mendoakan, memberkati orang-orang Israel. Mereka mengajar orang-orang Israel tentang firman Tuhan. Nah, anak-anak, juga ada di antara mereka yang menjadi penyanyi. Ada juga yang bermain musik, trompet, dan sebagainya. Ada juga di antara mereka yang bertugas untuk mempersiapkan korban bakaran, membersihkan lampu-lampu yang ada di dalam bait Allah dan mengisinya dengan minyak. Anak-anak, Tuhan berkata kepada Harun, "Jikalau nanti engkau sampai di negeri Kanaan, tanah perjanjian itu, maka suku Lewi tidak boleh bekerja, karena aku mengkhususkan mereka untuk melayani aku." Tetapi anak-anak, kalau mereka tidak bekerja, dari mana mereka akan memperoleh penghasilan atau uang untuk mencukupi kebutuhannya? Wah, mau makan apa ya? Mau pakai ganti baju bagaimana? Gak ada uang, karena tugas mereka adalah melayani Tuhan. Dan Tuhan berkata, setiap orang dari suku-suku yang lain harus mempersembahkan 1/10
10 anak-anak dari hasil panen ladang mereka untuk diberikan kepada suku Lewi. Nah, dari 1/10 hasil yang mereka terima, suku Lewi menghidupi keluarganya. Tetapi suku Lewi juga harus mempersembahkan 1/10 dari yang diterimanya untuk dipersembahkan kepada imam-imam. Anak-anak, saat itu Musa sudah sangat tua. Dia memimpin bangsa Israel hingga sampai ke perbatasan dengan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, anak-anak, Musa tidak diperbolehkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mengapa? Karena Musa pernah berdosa kepada Tuhan. Itulah sebabnya sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Musa berkata kepada orang-orang Israel, ia mengingatkan tentang firman Tuhan bahwa suku Lewi, suku yang dipilih oleh Tuhan itu tidak boleh bekerja kecuali melayani Tuhan. Kemudian Musa berkata kepada orang-orang dari suku Lewi itu, ingatlah akan apa yang Tuhan telah pesankan kepadamu. Engkau telah dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia di dalam kemah suci. Kemudian anak-anak, tiba waktunya. Orang-orang Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Hati mereka begitu senang dan berbunga-bunga. Mengapa anak-anak? Karena tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang sangat subur, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, saat itu ada di hadapan mereka. Mereka melihat sapi-sapi yang gemuk yang menghasilkan banyak susu. Mereka juga melihat lebah-lebah yang menghasilkan madu yang begitu banyak. Anak-anak, sesampainya di sana mereka mulai mengerjakan apa yang menjadi tugas pekerjaan mereka, dan suku Lewi tetap melayani Tuhan. Mereka mendoakan orang-orang Israel yang membutuhkan penghiburan. Mereka mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang-orang Israel itu. Anak-anak, di dalam gereja tidak ada suku Lewi. Tetapi di dalam gereja ada pelayan-pelayan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada bapak pendeta yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk melayani jemaatnya. Nah, anak-anak, bapak pendeta yang dipanggil Tuhan untuk melayani jemaatnya juga tidak bekerja. Lalu dari mana dia akan mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya? Bagaimana akan membayar uang sekolah anak-anaknya? Nah, anak-anak, sebagaimana Tuhan berfirman kepada orang-orang Israel untuk membawa 1/10 dari hasil panen mereka dan memberikannya kepada suku Lewi, Tuhan juga menginginkan kita untuk mempersembahkan 1/10 dari hasil dari uang yang kita miliki untuk hamba-hamba Tuhan atau pendeta. Mengapa anak-anak pendeta nggak boleh bekerja? Nah, kalau pendetanya sibuk kerja, sibuk berdagang, kalau ada jemaat yang sakit, bagaimana? Nggak ada yang mendoakan. Kalau ada jemaat yang kepingin menikah di gereja,
nggak ada yang memberkati. Terus kalau ada jemaatnya yang meninggal, siapa yang memberikan doa penghiburan? Nggak ada anak-anak, karena pendetanya sibuk kerja. Itulah sebabnya para pendeta tidak bekerja. Tugas mereka yang terutama adalah melayani Tuhan di dalam gereja. Nah, kita sebagai anggota jemaat, anak-anak, sebagai anak-anak sekolah minggu, seringkali kita mendengar suatu anjuran untuk kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mempersembahkannya di dalam gereja pada saat kita berbakti. Buat apa anak-anak? Buat Bapak Pendeta dan hamba-hamba Tuhan memenuhi kehidupannya. Tapi Tante, aku kan belum kerja, aku kan tidak punya uang. Betul, anak-anak belum bekerja, jadi tidak bisa mengambil 1/10 dari hasil uang atau pekerjaan anak-anak. Tetapi anak-anak punya uang jajan. Kalau misalkan hari Senin, anak-anak diberi oleh mama atau papa 10.000, anak-anak bisa menyisihkan 1/10-nya, yaitu Rp1.000. Hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 6 hari. 1.000 kali 6, 6.000. Anak-anak bisa membawa persembahan itu di gereja dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Anak-anak, dengan kita memberikan persembahan kita kepada pendeta, hamba-hamba Tuhan, sebagaimana orang-orang Israel mempersembahkan 1/10 akan hasil panen mereka kepada suku Lewi, maka kita telah membantu pekerjaan Tuhan, bahwa kita telah mempermuliakan nama Tuhan dengan hasil yang kita miliki, dengan apa yang ada pada kita untuk membawa kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oleh sebab itu anak-anak, jangan kita melupakan firman Tuhan untuk membawa persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah anak-anak, mari kita berdoa mengakhiri akan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami pada saat ini. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu di dalam diri kami dan anak-anak, untuk kami dengan sukacita dan sukarela untuk membawa persembahan kami bagi kemuliaan-Mu di dalam gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye. Oke adik-adik semua, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Kita ketemu di ibadah minggu depan. Jam 10:30 siang di YouTube channel KIA Dr. Cipto. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, hari